Saya ini dipanggil oleh Tuhan dari gereja, dari masyarakat, dari umat, dari tengah-tengah umat, dan untuk umat. Karena imamat yang saya terima sekarang atau yang saya hayati itu sebenarnya imamatnya umat yang dipercayakan kepada saya oleh Tuhan. Bahwa saya mengambil bagian dalam imamat mereka. Para sahabat SPD yang terkasih dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang lagi bersama narasumber kita yang sangat istimewa. Malam ini kita akan mendengarkan sharing iman, sharing kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang akan disampaikan oleh tamu istimewa kita, Pater Christoforus Bala SVD. Bagi kami, Pater Christo adalah sosok yang sangat istimewa karena menjadi contoh dalam kesederhanaan hidup, kerendahan hati, dan juga teristimewa kesalehan. Dan menariknya lagi, pada tahun ini Pater Christo merayakan 25 tahun menjadi seorang imam misionaris SPD. Luar biasa. Pater, selamat malam, Pater. Selamat malam. Apa kabar, Pater? Baik. Selalu sehat, Pater. Kita santai-santai saja, Pater. Oke, mungkin teman-teman pemirsa sekalian, para sahabat SPD perlu mengetahui sedikit tentang Pater Christo. Ya, sedikit saya sebutkan, mungkin nanti Pater Christo tambah sendiri ke depannya. Jadi Pater Christo, beliau ini istimewa karena ternyata mengenyam pendidikan calon imam di Ledalero waktu itu, tetapi sebagian besar setelah itu di Amerika Serikat. Di Seminari Tinggi SPD di Amerika Serikat, dan bahkan ditabiskan menjadi imam di sana pada tahun 1999. Luar biasa, Pater, ya. Mengalami pendidikan calon imam di luar negeri, persisnya di Amerika Serikat. Itu istimewa. Taman pula Pater Christo juga menyelesaikan, kalau saya tidak salah, pendidikan di bidang Master of Arts, bidang teologi sistematik di Illinois, Pater, ya, di CTU. Juga di Master of Divinity di kampus yang sama. Dan ternyata ada begitu banyak pengalaman lain selama di Amerika. Saya lihat Pater juga pernah mengikuti kursus bahasa Latin, bahasa Jerman di Washington, kalau tidak salah, Pater, ya, dan juga bahasa Belanda di Brussels, Pater. Iya, luar biasa. Sudah begitu banyak pengalaman Pater Christo, belum lagi pengalaman lain yang nanti akan kita gali bersama. Kita mau merayakan 25 tahun imamat Pater Christo. Maka Pater, kami ingin mendengarkan banyak hal yang Pater sampaikan kepada kami malam hari ini. Tapi Pater, pertama-tama dulu kami ingin tahu, Pater, apa sih yang menginspirasi Pater kemudian memutuskan menjadi imam pada waktu itu? Kemudian mungkin Pater bisa kisahkan sedikit cerita awal Pater mau menjadi seorang imam. Baik, pertama-tama panggilan saya itu mulai bertumbuh, saya percaya itu dari anugerah Tuhan, dan itu saya alami lewat pengalaman-pengalaman harian. Yang saya masukkan adalah bagaimana kehidupan iman dalam keluarga. Orang tua, ayah dan ibu saya dan saudara-saudari saya. Orang tua saya, bapak saya itu guru dan sangat disiplin karena pernah dididik juga oleh SPD. Ya. Dia tinggal di asrama SPD mulai dari sekolah rakyat dulu. Ya. Sekolah rakyat zaman itu lalu pergi masuk ke pendidikan untuk guru di Endau di Indonesia. SPG mungkin, ya modelnya gaya SPG jadi. Dan itu selalu dididik oleh SPD, jadi kehidupan keluarga itu sudah sangat dipengaruhi oleh kedisiplinan dan juga hidup doa yang sangat luar biasa. Dan di kampung saya itu, rumah saya itu berdekatan dengan pastoran. Jadi hanya seberang jalan saja. Jadi biasanya sejak kecil kami sudah terbiasa juga bergaul dengan pastor dan pastor SPD. Seorang pastor dari Amerika, pastor paroki saya,
mantan pastor paroki saya itu dari Amerika. Beliau datang, namanya Pater Nico Strawn SVD. Beliau itu datang sebelum banyak dari anggota keluarga kami dilahirkan. Jadi ketika saya kecil itu saya sudah banyak sekali kesempatan untuk bermain di pastoran. Dan tiap pagi selalu ada misa pagi. Karena ya jarak antara rumah saya juga dengan gereja tidak terlalu jauh, hanya jalan kaki mungkin 3 menit. 3 menit dekat sekali. 3-4 menit ya, dari situ saja. Jadi tiap pagi itu selalu ada misa pagi. Dan sejak kecil itu selalu permainan saya itu selalu tidak lain itu merayakan misa. Permainannya terlalu tinggi bagi kami. Jadi kami ya ada permainan-permainan lain di kampung yang biasa, tapi umumnya saya lebih tertarik merayakan misa. Dan biasanya saya misa di kamar ketika bapak saya pergi mengajar, mama saya mungkin ada kegiatan di luar rumah atau ke kebun, saya banyak kali sendiri dulu. Kakak saya pergi sekolah. Jadi ketika sendiri itu Pater merayakan misa? Saya merayakan misa. Dan biasanya juga dengan teman-teman tetangga. Hostinya apa itu, Pater? Hostinya itu biasanya dari buah pisang yang kami iris-iris. Sangat kreatif. Biasanya ada stola juga, kasula tidak ada waktu itu. Pokoknya kreatif sekali itu hosti. Jadi ada kesempatan tertentu yang saya ingat baik. Teman-teman saya itu banyak kali mereka mau jadi imam, memperagakan atau melakukan sebagai imam. Tapi saya itu selalu katakan, tidak, kamu tidak boleh jadi imam saya. Mereka yang jadi misdinar. Jadi teman-teman yang tidak usah. Jadi itu pengalaman itu, tapi itu ya mungkin karena biasa ikut misa harian dan juga misa hari Minggu, jadi ya mungkin itu terpengaruh dari melihat seorang imam merayakan misa. Lalu setelah itu jadi sampai ke kelas 3 SD itu sudah komuni. Kelas 4 kalau tidak salah. Kelas 4 itu komuni pertama. Nah setelah komuni itu kami juga terlibat dalam pelayanan sebagai misdinar. Ajuda disebut. Ya, di Flores disebut ajuda. Ya. Nah, jadi tiap pagi itu tidak ada. Kalau sekarang di paroki-paroki kan ada ketua misdinarnya, ada ini. Selalu ada jadwal untuk ini. Pokoknya kami ya inisiatif sendiri. Rajin-rajinlah ke gereja dan ya misdinar, ya pakai pakaian misdinar sesuatu yang membanggakan. Ya. Terlebih juga peran-peran besar, misalnya Paskah, Natal. Ya karena kan di kampung kan kadang-kadang sulit juga dapat pakaian baru. Jadi orang tua kadang-kadang tidak membeli pakaian untuk perayaan Natal atau Paskah. Jadi salah satu cara juga ya pakai pakaian misdinar. Nah, tapi itu bukan alasannya itu. Ya, tapi senang saja kalau lihat yang misdinar itu luar biasa. Mereka tampil di depan dan selalu pasti ada tempat. Untuk misdinar. Ya. Pasti ada. Karena kalau peran-peran besar itu umat-umat dari kampung-kampung stasi biasa datang ke pusat paroki. Kampung saya kan di pusat paroki. Jadi begitu banyak umat yang membludak dan hampir tidak ada tempat. Maka supaya bisa ikut misa dengan baik ya, jadi misdinar supaya tempatnya di depan. Istimewa. Yang istimewa kan. Ya. Ya. Jadi itu situasinya. Lalu waktu saya kelas 6 SD itu ada seorang frater yang kemudian menjadi magister saya di novisiat. Beliau itu datang pas libur ke kampung dan ada kesempatan dia diundang untuk masuk ke kelas kami oleh gurunya, mantan gurunya. Lalu omong-omong tentang panggilan
Lalu frater itu waktu itu frater Boleh tahu namanya betul? Pater Andreas Moore, ya. Ya. Beliau waktu itu cerita tentang panggilan, tentang seminari. Lalu dia ajukan pertanyaan, siapa di antara kamu yang mau menjadi imam? Saya secara spontan saja angkat tangan. Gitu. Sudah terbentuk sejak kecil. Tapi waktu itu juga tidak ada pikiran ya jadi imam apa. Pokoknya hanya angkat tangan saja. Kita angkat tangan ya. Sensasinya. Ya, sensasinya. Ya, karena frater kan lihat frater, baru pertama kali juga lihat frater. Lalu setelah tamat SD tidak ada pikiran tentang panggilan, tidak ada. Ya, lalu masuk SMP di kampung, di Lerek. Lalu ke tahun 79 itu ada bencana, lalu akhirnya kami harus pindah dari kampung ke kota kabupaten sekarang, Lewolebo. Nah di situ saya lanjutkan sekolah di SMP, ya, lanjutkan pindah ya. SMP Santo Pius ke-10. Dan panggilan waktu itu saya tidak terlalu pikir menjadi imam, pokoknya sudah lupa ya. Sebenarnya sudah lupa. Lalu kemudian setelah kelas 3 SMP itu ada pengumuman di paroki bahwa ada testing masuk seminari. Oh iya. Ada pengumuman. Lalu saya coba ikut testing. Tapi waktu testing kan kita tidak belajar, dia bisa belajar untuk testing. Jadi kita ikut saja rame-rame gitu. Banyak betul yang ikut. Banyak. Jadi saya ikut juga testing dengan teman-teman. Rame-rame tidak pernah belajar juga. Ya, kita testing, saya tidak lulus. Saya tidak lulus. Tapi ada keinginan untuk tetap masuk seminari. Lalu akhirnya saya setahun di luar, masuk di SMA kelas 1. Tapi saya hanya untuk menanti testing berikutnya, tahun berikutnya. Lalu akhirnya saya testing lagi, lalu masuk seminari, lalu lulus. Di situ saya sangat senang untuk masuk. Jadi 1 tahun Pater di luar dulu, di luar. SMA luar biasa. SMA luar. Oke. Tapi di situ juga bagus karena waktu itu ada pelajaran bahasa Inggris yang cukup baik, lalu ada juga pelajaran bahasa Jerman. Jadi paling kurang sedikit ada modal juga untuk masuk seminari. Lalu ketika mulai masuk seminari di Seminari Menengah Santo Domingo Ucam, itu memang satu hal yang sangat menggembirakan untuk saya. Waktu itu sebelum saya testing, sebenarnya saya mau sampaikan kepada bapak saya. Bapak saya itu waktu itu mau anjurkan saya supaya masuk ke SPG karena dia kan guru kan, dan maunya supaya anaknya juga jadi guru. Sebenarnya saya tidak ada minat untuk jadi guru karena guru-guru di sekolah itu biasanya sangat kasar. Padahal nggak suka lihat guru. Ya, gurunya suka pukul orang dan keras. Termasuk bapak saya juga. Pernah pukul Pater juga. Jadi saya tidak terlalu senang untuk jadi guru sebenarnya. Maka saya tidak mau jadi masuk SPG ya. Lalu saya ada keinginan untuk itu masuk seminari. Ya, tapi masuk pertama itu sesuatu yang juga menantang karena baru pertama kali itu saya jauh dari rumah. Oh iya. Ya, jadi sekolah di tempat yang baru di pulau yang lain, ketemu dengan teman-teman yang baru, lalu malam-malam saya rasa sedih juga ya. Meninggalkan orang tuanya. Dan itu satu pengalaman boleh katakan shock juga karena baru pertama kali sungguh jauh dari orang tua. Lalu makanan di seminari tiap hari makanannya begini saja. Ya, keluhan ini dari dulu. Ya, keluhan. Ya. Jadi ini keluhan generasi dari generasi ke generasi. Ya. Jadi waktu pagi-pagi kami sarapan itu makanannya itu ya nasinya nasi campur ke jagung ya, nasi jagung. Lalu ada sayur, tapi ikannya ikan kering, ikan yang sudah dikeringkan lalu digoreng. Saya pikir ikannya di rumah biasanya ikan segar. Ikan yang
baru ditangkap, dan itu malam-malam saya kalau duduk sendiri saya menangis. Oh, Nah, ingat rumah, baik. Lama-lama saya lari pulang. anak mama juga deh. Iya. Ya itu. Itu kisah awalnya, Pater. Jadi bisa dikatakan Pater sangat dibentuk oleh pendidikan iman dalam keluarga, apalagi juga berhari-hari menyaksikan pastor paroki, Pater. Dan mungkin perjumpaan dengan pastor paroki yang dari Amerika tadi, yang kemudian bisa membuat Pater memutuskan untuk lanjut di Amerika gitu, Pater. Iya. Baik, Pater. Sebelum kita ke situ, mungkin kita perlu melihat lagi. Pater sudah bekerja di mana-mana, melayani di mana-mana. Tahun 99 Pater ke Indonesia setelah ditabiskan imam di Amerika, lalu langsung ke Indonesia pada waktu itu. Lalu persisnya ke Meliau, Kalimantan Barat, Pater, ke Uskupan Sanggau. Dari Meliau lanjut ke Alfonsus Pademangan di Jakarta Utara. Dan sudah 25 tahun Pater jadi imam. Pater, apa artinya imamat bagi hidup Pater? Ya, setelah 25 tahun ini, atau ya selama 25 tahun ini, memang imamat itu akhirnya saya mengerti dan pahami sebagai pertama-tama sebagai anugerah. Anugerah atau ya tanda kasihnya Tuhan. Memang dalam perjalanan mulai dari seminari menengah, ya berjalan seperti biasanya, ya, seperti natural saja ya. Ya, tanpa ada satu refleksi yang mendalam gitu. Tapi kemudian dalam perjalanan sampai sekarang saya mengerti bahwa memang panggilan sebagai imam itu pertama-tama satu anugerah, satu berkat dari Tuhan. Saya pikir kalau Tuhan tidak memanggil saya, ya mungkin saya tidak bisa menjadi imam. Ya. Nah, karena itu panggilan itu satu pemberian atau hadiah dari Tuhan sendiri. Dan pemberian itu harus menjadi satu juga tanggung jawab. Karena Tuhan yang memberikan, saya menerima, tapi juga menjadi tanggung jawab saya untuk memelihara panggilan itu. Ya, jadi ada dua, boleh katakan dua hal yang penting, yaitu berkat dan juga tanggung jawab panggilan itu, ya imamat itu. Imamat itu diterima sebagai pribadi, tetapi juga dihayati dalam komunitas, dalam gereja. Bahwa saya ini dipanggil oleh Tuhan dari gereja, ya, dari masyarakat, dari umat, dari tengah-tengah umat, dan untuk umat. Karena imamat yang saya terima sekarang atau yang saya hayati itu sebenarnya imamatnya umat yang dipercayakan kepada saya oleh Tuhan, bahwa saya mengambil bagian dalam imamat mereka. Karena dengan pembaptisan yang kita semua terima, kita menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, imamat itu yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, itu dipercayakan tanggung jawab untuk menggembalakan mereka atau memimpin mereka, atau menguduskan mereka, itu ya dipercayakan tugas itu untuk saya jalankan. Luar biasa refleksinya, Pater, ya. Bagi saya istimewa dan baru. Di samping tadi imamat adalah anugerah, Pater juga mengatakan saya datang dari tengah-tengah umat gitu ya. Itu baru saya sadar juga, ya betul juga ya. Para imam itu sesungguhnya berasal dari umat juga, dari keluarga gitu, Pater, ya, dari gereja. Pater, ini kan sudah 25 tahun Pater berjalan. Pasti ada momen-momen yang sangat berkesan bagi Pater, begitu banyak saya kira. Kira-kira Pater bisa ceritakan satu saja barangkali peristiwa atau momen tertentu yang menurut Pater sangat berkesan dan mungkin sangat berpengaruh bagi Pater selanjutnya hingga saat ini. Yang paling berkesan. Iya, paling. Ini paling berkesan. Paling berkesan sekali. Paling berkesan. Ya, yang saya ingat itu setelah saya ditabiskan dan pulang misa syukur di kampung, di Waikomo dan juga di kampung kelahiran saya. Dan ketika setelah misa syukur itu, bapak saya waktu itu kan lagi juga sakit agak berat, kondisinya
cukup menurun. Dan yang membuat saya terharu itu waktu saya mendoakan mereka, mendoakan bapak saya, memberikan berkat pertama untuk bapak saya dan juga kakak-kakak saya dan tante saya. Dan saya yang juga berkesan itu karena waktu itu saya yang mengantar komuni untuk bapak saya. Oh, Nah, beliau di rumah gitu. Ikut misa, tapi waktu mulai sakit-sakit, saya yang tiap hari mengantar komuni. Oh, Dan juga menerima pengakuan, sakramen pengakuan dosa dari bapak saya. Jadi juga memberikan sakramen orang sakit, minyak suci. Ya, umur-umur saya mendengar pengakuan dari bapak saya. langsung dari bapak sendiri bagaimana? Ya, dan juga memberikan sakramen yang penting. Iya. Ya, misalnya komuni, viatikum, perminyakan orang sakit. Jadi sakramen-sakramen yang sangat penting yang dilakukan hanya oleh imam dan seorang anak melayani orang tua. Iya. Nah, jadi itu sesuatu yang mengesankan untuk saya. Luar biasa, Pak. Itu tahun 99, Pak. Ya, 99. Oke, Pak. Iya, tak terbayangkan juga ya seorang imam bisa memberikan sakramen pengakuan untuk orang tuanya sendiri. Tapi orang tua Pater juga luar biasa rendah hatinya mau mengaku kepada anak. Sangat mengerti. Karena waktu itu saya lihat sudah agak lemah. Maka saya daripada nanti meninggal tanpa ada pengakuan dosa atau segala macam. Ya, dari itu baik saya sendiri tangani. Tangani sendiri. Iya, kesempatan yang pas. Kesempatan yang baik ya. Iya, tahun 99 itu, Pak. Pater, itu kan pengalaman yang berkesan tadi ya. Pasti banyak juga. Lalu perjalanan 25 tahun ini juga pasti ada yang menantang gitu, Pater ya. Yang membuat Pater pernah mungkin mengalami pengalaman desolasi atau kekeringan istilahnya dalam perjalanan panggilan sebagai seorang imam. Apakah ada itu, Pater, pengalaman yang menantang, desolasi dan seterusnya? Ya, sebenarnya banyak ya. Banyak pengalaman-pengalaman seperti itu yang sangat menantang. Pertama, menantang ketika saya masuk di Kalimantan, di Meliau ya. Dari idealisme ke realitas. Maksudnya ketika kita di bangku kuliah, kita punya idealisme yang sangat tinggi. Ya. Waktu itu saya idealismenya, ya saya mau kerja dengan orang miskin, saya yang paling terpinggirkan. Tapi ketika sungguh-sungguh masuk dalam realitas itu menjadi beda. Artinya ide itu harus dikonfrontasi dengan realitas. Di mana saya harus sungguh-sungguh masuk dalam pengalaman. Misalnya bekerja dengan orang miskin, bekerja dengan orang-orang yang sangat sederhana. Dan di situ ya membutuhkan kerendahan hati dan itu perlu pengorbanan. Karena itu yang menjadi pertanyaan saya juga, Pater. Karena saya tadi sempat berpikir Pater Kristo dari pendidikan di Amerika Serikat, yang mana kita tahu Amerika sudah maju pasti pada waktu di Chicago ya, Pater ya. Sangat maju, terjun ke Kalimantan yang saya yakin juga pada saat itu medannya sangat sulit. Saya tahun lalu saja masih beberapa yang sulit, Pater ya. Apalagi tahun itu gimana? Tahun 99 itu ya kalau listrik itu ya hidup hanya 1-2 kali seminggu. Dan lebih banyak pakai genset. HP juga belum ada. Telepon umum juga harus jalan jauh, mungkin 2 kilo dari pastoran ke perusahaan untuk di pabrik gitu. Ya, untuk telepon. Dan itu ke sana bukan sudah tersedia teleponnya, kita harus antri lagi berjam-jam. Jadi komunikasi dengan telepon itu memang tidak ada. Iya, tahun 99 ya. Jadi untuk telepon, saya paling lewat surat. Kadang-kadang surat juga tidak sampai. Ya. Apalagi komunikasi dengan umat di stasi, itu kadang-kadang sulit sekali. Misalnya kami kirim surat dari paroki Meliau ke Tayan saja. Kadang-kadang suratnya nggak sampai. Jadi mereka di sana tunggu, kami juga pikir ini berharap sebenarnya diterima. Dan akhirnya kemudian ya dibantu sedikit oleh radio
Radio pemerintah mungkin. Radio yang kami buat proyek untuk itu. Jadi bisa komunikasi antara paroki-paroki SVD. Oh, radio khusus ya. Ya, apa namanya itu? Telegram mungkin, bukan ya? Sekuno itu. Ya. Orari macam orari. Gitu. Orari. Ya, Orari, kenal ya Orari? Ya. Zaman itu. Orari ada. Jadi kita pagi-pagi kalau makan kita hidupkan itu selalu langsung ada operator dari paroki-paroki tetangga itu langsung ngomong, oh ya apa kabar gitu ya. Oh, saling berkabar di situ Pak, lewat Orari. Ya. Jadi itu tantangan. Kan Medan juga waktu itu Medan juga sangat berat. Kadang harus jalan kaki, lewat sungai, hutan. Kadang lewat sungai kita kadang-kadang kalau bertemu dengan pohon-pohon yang tumbang. Ya kita harus angkat perahunya. Ya, jadi itu tantangan, tapi itu menyenangkan. Ya. Walaupun capek, tapi kemudian sangat menikmati. Apa yang membuat menyenangkan, Bapak? Yang membuat saya senang itu pertama-tama umatnya. Umatnya itu pertama sangat sederhana, tapi sangat baik, ramah sekali. Dan mereka itu butuh kehadiran umat. Kehadiran imam. Kehadiran imamnya ya. Mereka sangat rindu untuk dikunjungi dan mereka tulus dalam arti mereka selalu katakan, Pastor kapan kami dikunjungi. Jadi itu yang membuat kita juga ya ternyata kita dibutuhkan ya, dan umat itu sangat rindu untuk dikunjungi, disapa, dilayani secara sakramental atau juga untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka, dan juga anak-anak kecil yang di kampung-kampung. Anak-anak kecil itu luar biasa. Ya, waktu saya datang ke kampung-kampung, stasi-stasi, justru yang sambut pertama itu anak-anak. Nah, mereka itu membuat sukacita itu, walaupun capek, walaupun lapar, haus, tapi kehadiran mereka itu luar biasa, membuat kita bersukacita. Terutama saya senang sekali karena anak-anak kecil itu yang saya percaya diutus oleh Tuhan untuk memberikan sukacita ya, dengan kepolosan dan mereka biasa datang kumpul rame-rame. Kalau kita mau kunjung ke rumah mereka semua pegang di tangan kiri kanan dan rame-rame. Itu membuat saya walaupun bedan berat. Mungkin Pater bagi-bagi permen juga. Ya kadang-kadang bawa permen, tapi kebanyakan mereka dengan sendirinya ya. Sendirinya datang. Ya. Luar biasa, anak-anak Dayak gitu. Ya. Kalau kita pergi mandi sama-sama di sungai. Nah, jadi itu menyenangkan. Ya. Ada bersama umat dan beberapa kali saya juga dengar sharing dari umat di Meliau sana, Pater ya. Mereka rupanya sangat berkesan dan sampai sekarang pun bahkan masih mengingat nama Pater Kristo di hati mereka. Oh iya Pater, mungkin Pater juga setelah menjadi pastor paroki Meliau waktu itu kan, kalau saya tidak salah ingat, Pater juga sempat melayani sebagai dosen teologi dogmatik di Seminari Tinggi Pastor Bonus di Pontianak. Juga prefek pada Pater. Itu tahun berapa itu Pater? Itu sejak tahun 2000 waktu saya masuk di paroki Meliau. Selain sebagai pastor di situ di paroki itu, saya tiap minggu itu pulang pergi ke Pontianak untuk mengajar. Jadi saya tahun-tahun pertama itu memang agak sulit karena saya sendiri. Nah, kemudian ditemani oleh Pater Yosef Gerukaka yang sekarang di Postulan. Beliau menemani saya dan saya bisa pulang pergi. Ya biasanya pergi hari Senin, Selasa, Rabu mengajar sampai Kamis, ya Jumat pulang. Dari Pontianak ya ke Meliau. Nah, dan kemudian 2 tahun lebih bekerja di paroki. Lalu saya diminta oleh Bapak Uskup di Sanggau untuk membantu menjadi formator ya di seminari interdiocesan di Pontianak gitu. Nah, jadi sebagai prefek dan sekaligus dosen. Itu menetap di Pontianak saat itu. Iya, Pater, mungkin sebelum lagi cerita banyak, Pater, pengalaman di Meliau. Sebelum Pater ke Meliau atau dulu ketika Pater sebelum menjadi imam Pater, Pater pasti punya impian
mau menjadi imam seperti apa nanti gitu. Pasti sudah ada kan, Pater. Apakah kemudian itu terwujud, Pater, dalam pelayanan Pater selanjutnya? Imam yang Pater impikan, cita-citakan itu terwujud dalam perjalanan imamat Pater selanjutnya? Ya dulu waktu frater itu sebenarnya saya pokoknya jadi imam ya, mau imam yang dengan satu cita-cita, karena waktu itu di Lelaron masih frater itu ada banyak kakak-kakak kelas kami yang dikirim ke luar negeri. Waktu itu seperti Pater sebelumnya itu angkatannya Pater Don itu banyak misionaris. Nah, mulai di situ dan di situ saya baru mulai sadar bahwa SWD itu imam yang akan diutus ke banyak negara dan saya bercita-cita waktu itu kalau saya jadi imam, saya mau ke Filipina. Oh, mau ke Filipina. Jadi cita-cita saya jadi misionaris di Filipina. Ternyata cita-cita itu tidak tercapai sampai sekarang. Tapi pernah ke Filipina kan, Pater? Belum pernah. Mungkin suatu saat. Ya. Jadi ya semua yang saya impikan, yang rencanakan, termasuk ketika saya dikirim ke Amerika, itu bukan cita-cita saya kan. Itu di luar rencana saya. Ya hanya karena ya kebetulan kita taat kepada pimpinan. Nah, makanya saya juga berusaha taat. Tapi itu di luar dugaan semua. Pater sebetulnya tidak mau ke Amerika, Pater? Ya dulunya seperti itu. Bukan tidak mau, tapi tidak berencana ke Amerika. tidak ada rencana. Kemudian berkarya kembali ke Indonesia atas keinginan Pater atau? Ya, waktu itu saya lamar dan kemudian diterima. Sebenarnya saya dapat menemuinya di Meksiko kalau tidak salah. Meksiko. Tapi kemudian ada pastor yang dari provinsi Jawa ini yang menganjurkan bagaimana kalau kamu ke Jawa. Akhirnya saya tulis surat ke general dan general kabulkan. Oh, disetujui. Disetujui. Kan saya ke sini. Tapi waktu itu pesan dari prefek saya, kalau nanti kamu pulang, kamu harus punya pengalaman pastoral di paroki. Oh iya. Ya, karena bagus untuk punya pengalaman pastoral. Iya betul. Karena kalau langsung kerja di formasi atau kerja di mana, kamu tidak punya pengalaman basic untuk. Jadi bagus punya pengalaman di paroki. Kalau lebih baik lagi paroki di pedalaman itu Anda dimungkinkan untuk mempunyai kreativitas dan banyak belajar dari umat dan situasi. Dan itu yang saya pegang, dan maka waktu saya datang bertemu dengan Pater Fronsiel waktu itu, almarhum Pater Mariatmo, saya katakan, Pastor, saya mau di paroki untuk mengalami pengalaman, karena saya juga habis untuk melayani umat. Dan akhirnya itu yang terwujud, Pater ya. Pater bahkan sudah mengalami paroki di daerah-daerah pedalaman dan juga di kota ya. Di kota langsung di Jakarta, Pater. Juga agak jauh juga jaraknya, Pater ya. Ya, situasi maksud saya dan kondisi. Tapi semuanya pasti bermakna dan menyenangkan bagi Pater. Pater, kalau boleh kami tahu, 25 tahun menjadi imam ini, kan itu juga menunjukkan suatu kesetiaan dan komitmen yang tinggi, Pater ya. Pater boleh tahu apa kuncinya supaya setia hingga 25 tahun? Mungkin Pater punya kiat-kiat bisa setia sampai 25 tahun ini, Pater. Ya, saya sendiri belum tahu kiatnya ya. Ya, pertama saya menjalani saja apa yang menjadi panggilan. Ya. Jadi pertama saya tahu bahwa ini panggilan yang saya sendiri suka, yang saya sendiri mau. Nah, maka apa yang saya suka dan yang saya mau itu yang saya harus pertanggungjawabkan. Ya, jadi kehidupan yang saya sendiri pilih itu saya harus pertanggungjawabkan. Ya. Jadi itu satu kunci yang membuat ya paling kurang bertahan sampai 25 tahun ini. Itu prinsip saya ya, yang karena inilah jalan hidup saya yang saya sendiri pilih, yang saya sendiri suka. Ya. Maka saya harus bertanggung jawab untuk panggilan itu. Dan
Yang kedua itu karena panggilan ini sebuah rahmat, ya saya mau tidak mau harus bergantung pada Tuhan. Ya, karena Dia yang memanggil, saya yang harus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Dia. Ya, karena tanpa Dia ya saya tidak bisa buat banyak. Ya, saya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bermutu, yang baik, yang berguna kalau saya tidak sungguh-sungguh bersatu dengan Dia. Dan persatuan itu pertama-tama lewat doa. Ya, jadi saya berusaha untuk doa, ya, doa pribadi maupun doa bersama. Dan doa itu yang juga membantu saya untuk ya setia. Ya. Tidak berarti tanpa tantangan, karena doa yang terus-menerus dan konsisten dan rajin dan tekun itu kan itu kembali lagi pada kita. Tapi juga pasti dari anugerah Tuhan, ya, berkat Tuhan. Tapi ya kalau kita serius dengan doa kita, devosi pribadi kita, ya kita kadang-kadang memang tantangan. Misalnya 1-2 hari kita lalai atau karena kesibukan kita tidak bisa lakukan, memulai lagi itu memang sulit. Oh iya. Jadi dari saya selalu paksakan diri harus melakukan, walaupun capek, walaupun mengantuk, tapi berdoa itu satu hal yang harus saya lakukan. Ya. Kalau saya tidak bisa lakukan, saya cari waktu yang lain untuk melakukannya. Lalu yang Ekaristi itu menjadi juga kekuatan yang luar biasa, karena disitulah saya merayakan iman saya dan saya bersatu dengan Dia yang memanggil saya. Karena Yesus itu imam agung, imam yang tertinggi, dan saya juga sebagai imam, tapi imamat saya itu karena dari Dia. Maka saya harus bersatu dengan Tuhan dalam Ekaristi, dan saya harus menerima tubuhnya, darahnya untuk menguatkan saya. Lalu yang lain itu ya berusaha untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, saya berusaha untuk tiap hari paling kurang ya membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, berdasarkan kalender liturgi yang dan itu juga yang meneguhkan. Yang lain saya kira yang lain itu juga dukungan doa-doa dari konfrater, dari keluarga, dari sahabat kenalan, itu juga sangat penting. Kadang-kadang saya juga harus minta ya mereka untuk mendoakan saya, ya, karena kita ini juga kadang-kadang dalam situasi tertentu kita tidak bisa ulet dalam doa, dalam kehidupan rohani, maka kita butuh bantuan dari teman-teman yang lain atau sahabat-sahabat. Luar biasa mendalam, Pater. Itu memang bukan hanya sekedar dikatakan oleh Pater, ya. Kami juga menyaksikan sendiri dan melihat sendiri bagaimana Pater memberi contoh spiritualitas hidup yang sangat mendalam, hidup rohani maksudnya, yang menjadi suatu kesaksian yang benar-benar kami alami sendiri. Terima kasih atas contoh-contoh yang Pater berikan kepada kami selama ini. Pater, mungkin buah dari kesetiaan dalam hidup rohani itu juga yang kemudian membuat Pater menjadi tampak bahagia kalau kami lihat, ya. Kalau boleh tahu kan, Pater kan sangat sibuk sebetulnya. Sekarang ini Pater dosen di STFT Widya Sasana Malang itu sejak tahun 2012 Pater, ya, kalau tidak salah. Juga menjadi formator di sini, di dosen, formator atau pembina para frater di seminari tinggi, khususnya frater S2 itu sejak tahun 2011 kalau tidak salah. Lalu terlebih lagi dosen, pembina, juga menjadi anggota Dewan Provinsi SVD Jawa IDJ. Jadi tentu sangat sibuk, Pater, ya, sangat sibuk. Pater kelihatannya tetap bahagia, ya, Pater, menjalani itu. Ya, kelihatannya. Ya, kelihatannya. Ya. Ya, memang kelihatannya seperti itu, tapi ya, memang banyak sekali tugas, ya. Tugas sebagai formator, sebagai dosen, sebagai anggota dewan, juga tim AJS dan banyak lagi yang lain. Jadi
ya bagaimana saya mengatur waktu-waktu itu ya. Dan itu ya butuh juga kecakapan, ya juga keterampilan ya untuk mengatur kegiatan-kegiatan di tengah-tengah kesibukan-kesibukan itu ya. Dan memang kita belajar dari pengalaman bagaimana mengatur semuanya itu. Ya, tetapi yang saya mau katakan ya ini bagian dari panggilan, dari tugas ya pelayanan kita. Jadi menurut saya harus juga melakukannya dengan serius, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Memang kadang-kadang juga ada boleh katakan konflik dalam arti ya konflik schedule-nya. Iya. Ya, maka disitulah yang saya harus mengambil keputusan mana yang saya harus prioritaskan, mana yang saya harus tunda sedikit walaupun itu penting tapi bisa ditunda. Ini yang sangat mendesak saya harus lakukan. Jadi memang dengan tambahan tugas yang baru saya memang juga setengah mati. Ya, karena misalnya kunjungan-kunjungan, visitasi-visitasi ke paroki-paroki atau ya, seperti yang dilakukan sebelum KPTL itu memang tidak gampang. Ya, dan saya juga menyadari bahwa saya meninggalkan tugas sebagai formator, ya, juga sebagai dosen banyak waktu-waktu yang juga harus disesuaikan. Jadi itulah. Tapi syukur bahwa bisa berjalan, ya mungkin berjalan tapi kurang maksimal gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang dalam tugas kita sebagai imam ya itu banyak tugas ya, multitasking gitu ya. Iya. Dan ini yang perlu kita ya secara baik, bijak juga mengatur semua kegiatan-kegiatan sehingga bisa berjalan semuanya dengan baik. Ya, dan itu ya boleh dikatakan belajar untuk memanage waktu dan juga prioritas mana. Yang manajemen waktu dan disiplin yang tinggi, Pater ya. Karena seperti yang Pater katakan tadi ada konflik jadwal, konflik schedule ya, karena pasti begitu banyak jadwal. Ya, tapi tetap Pater kami melihat Pater menjalani semuanya itu dengan bahagia dan dengan penuh rasa syukur, Pater. Pater, kalau kami mengetahui hal lainnya itu karena Pater kan lama pendidikan calon imam di Amerika, Pater. Pater, apa kira-kira bedanya yang Pater lihat pendidikan calon imam di Amerika dan di Indonesia, khususnya kita SVD? Kalau perbedaan sih tidak terlalu banyak sebenarnya, karena prinsipnya SVD itu dia punya orientasi kurang lebih sama, yaitu mendidik misionaris yang bisa melintas batas budaya, bahasa. Jadi orientasi fisik kita kurang lebih sama ya. Nah, sebagai calon-calon yang dididik di rumah-rumah formasi. Ya. Perbedaannya mungkin pada cara pembinaannya. Kalau saya melihat di skolastik atau di teologi di Amerika, itu biasanya kami diberikan tanggung jawab yang luar biasa, besar, dan juga kebebasan yang boleh katakan besar juga. Jadi semua yang berkaitan dengan pembinaan itu kita yang bertanggung jawab. Perfect-perfectnya itu sangat-sangat memberikan tanggung jawab yang besar. Jadi misalnya mengatur retret tahunan itu kita yang atur, bukan perfect. Atau misalnya memilih tempat praktek pastoral itu frater yang menghubungi, yang inisiatif untuk menghubungi pastor parokinya. Jadi bukan perfect yang atur. Berarti Pater yang menghubungi tempat Pater berkarya seperti di Indianapolis kalau tidak salah, Pater juga pernah mengajar di sekolah kan? Di jadi sekolah, kita yang harus cari
Jadi kita tidak tunggu diperintah oleh perfect atau jadi kita yang inisiatif. Ya. Jadi inisiatif dan tanggung jawab itu sangat ditekankan. Nah, kalau dulu di rumah-rumah formasi kita di Indonesia kan, kita tunggu perintahnya dari perfect. Kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat itu. Misalnya juga kerja harian gitu ya. Misalnya opus atau apa. Semuanya kami buat sendiri. Tidak ada tukang masak, tidak ada karyawan. Jadi semua mulai dari cuci, belanja, masak, semua kami. Urus sendiri. Ya. Jadi perfect juga masak, rektor juga masak, semua pergi belanja. Seru kayaknya. Ya. Jadi tidak ada yang pokoknya sama-sama kerja. Ada jadwal opus atau? Jadwal opus itu kita kerja sesuai dengan jam-jam kuliah kita kan. Nah, biasanya sore-sore atau akhir pekan kan biasanya bebas, jadi di situ kita bisa cuci, setrika, ya. Jadi tidak ada karyawan, tidak ada tukang masak, jadi kita semua yang kerjakan. Padahal kan kuliah juga Pak. Ya kuliah, dan ada kuliah sampai sore, jadi kita harus atur waktu untuk belanja, lalu kalau kita tugas masak hari itu, kita tugas masak 1 minggu. Jadi 1 minggu. Termasuk. Jadi kita masak. Setelah kuliah kita harus misalnya kuliah pagi sampai siang. Sore kita harus siapkan makan untuk malam, untuk komunitas. Nah, jadi itu sangat. Dan itu melatih kita juga untuk bertanggung jawab, untuk mandiri. Berarti jago-jago masak dong fraternya Pak. Jadi kita memang kita harus tahu belajar menu-menu untuk masak. Soalnya ini orang dari mana-mana. Iya, dari mana-mana. Eropa. Jadi kita harus bisa tahu selera anggota komunitas mau masak. Mereka ini suka makan apa. Mau makan Eropa atau kalau makanan Eropa makanan apa yang paling disenangi. Kadang-kadang kita campur-campur makanan dari negara-negara yang kita layani. Dari Indonesia juga ada, betul. Seperti kangkung misalnya, kami sering masak kangkung. Misalkan nasi pasti ada. Lalu karena di pasar-pasar misalnya Asia atau Chinese itu kan selalu ada. Kurang lebih seperti Indonesia lah. Tapi kalau masakan Arab Amerika, Eropa juga ada yang kita. Yang penting kita rajin saja belajar menu-menunya apa yang mau kita masak. Dan waktu itu Pater sendiri dari Indonesia atau ada lagi? Ada teman saya. Ada teman. Jadi Pater begitu ternyata perjalanan Pater dulu ketika menjadi seperti kami para Pater. Pater, menurut pandangan Pater kira-kira apa nilai-nilai yang mesti kami miliki, teman-teman di luar sana mahasiswanya Pater juga yang adalah calon imam, yang harus dimiliki sebagai calon imam di zaman sekarang ini, zaman digital yang modern ini. Kalau nilai-nilai sih pertama jadilah imam yang baik, karena imam yang baik dan juga imam yang bijak. Karena baik saja tidak cukup, tapi juga harus bijaksana. Iya. Betul. Dan pintar saja juga tidak cukup. Karena imam yang baik, bijak itu penting. Pintar juga penting juga. Tapi di atas kepintaran itu kebijaksanaan itu yang lebih. Lalu yang berikutnya itu kemauan untuk juga mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi menjadi imam itu kan imamnya Tuhan dan imamnya umat. Jadi mendekatkan diri dengan Tuhan dan juga mendekatkan diri dengan umat. Melayani Tuhan, melayani umat. Itu posisi kita itu seperti middle person. Jadi seperti perantara antara umat dan Allah. Allah dan umat. Anda berdiri di tengah-tengah. Anda menjadi jembatan yang menghubungi, menjadi perantara antara Allah dan umat. Maka penting menyadari peranan itu.
Karena umat membutuhkan imam untuk membawa mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan membutuhkan Anda supaya membawa Allah kepada umat. Dan itu Anda sebagai, boleh katakan, middle point, di mana Anda, dalam diri Anda itu, atau dalam diri kita sebagai imam itu, umat bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan bertemu dengan umat. Luar biasa. Ya. Maka dalam, ya seperti spiritualitas Ambrose Jansen, ya seorang imam itu seorang yang menghidupi Allah dalam dirinya sendiri. Artinya kalau Allah Tritunggal itu ada dalam hati, ya itulah yang harus kita bawa kemana-mana. Karena itu seorang imam ya seorang yang bersatu dengan Tuhan. Maka seorang imam untuk ya zaman sekarang dan juga yang ke depan, kalau diutus kemana-mana, ke Eropa, kemanapun Anda diutus itu, Anda atau kita membawa Tuhan untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Tuhan. Ya, kalau di Eropa, Amerika sekarang banyak krisis iman, ya yang menjadi tantangan untuk misionaris kita kan, pertama ya kita kan sudah miskin sebenarnya. Secara material kan tidak bisa bawa uang dari sini. Secara intelektual ya mungkin mereka di Eropa, Amerika sana, ya negara-negara Barat lainnya itu secara rasional mereka lebih pintar daripada kualitas rasional. Yang kita bawa itu ya Tuhan. Maka yang salah satu yang harus kita bawa ya selain intelek, selain itu, tapi pengalaman pribadi personal kita dengan Tuhan itu yang harus kita bawa. Karena mereka banyak yang tidak ada. Itu yang harus kita bawa. Ya, seperti dulu kalau kita ingat para misionaris datang ke Indonesia, ya mereka membawa Tuhan untuk kita, membawa Injil. Ya walaupun mereka juga kaya, mereka bawa uang. Mereka bawa banyak materi banyak. Nah, sekarang kita ke sana ini mau bawa uang ya, uang nilai rupiah sudah menurun. Kita tidak bawa apa-apa kecuali yang paling penting ya membawa Tuhan. Nah, Injilnya itu yang atau pengalaman pribadi, pengalaman iman dengan Tuhan itu yang harus Anda bawa. Dan itu tidak gampang karena bagaimana meyakinkan orang yang sangat rasional, sangat materialistik, dan mungkin juga agnostik untuk percaya kepada Tuhan. Tapi kalau Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Anda bisa meyakinkan mereka dengan kesaksian. Maka dulu ada yang bertanya, kalau misionaris Indonesia ke luar negeri, mereka bawa apa yang kamu bawa ke misi? Dari segi uang materi kan, mereka di sana lebih banyak daripada kita. Nah, mungkin kita juga tidak bisa bawa banyak uang, karena mereka sudah berkecukupan, bahkan melebihi kecukupan. Nah, kita bawa itu ya kekayaan spiritual itu. Nah, itu yang harus kita kembangkan, ya, kita pertahankan, kita hidupi dan menghasilkan buah, sehingga ketika kita melayani orang-orang lain yang tidak punya pengalaman iman Tuhan, mereka bisa mulai melihat, bisa mulai menyaksikan itu, ya, sehingga bisa bertobat, bisa percaya lagi pada Tuhan. Luar biasa mendalam katanya nilai-nilai itu, nilai spiritualitas yang memang harus dimiliki oleh para calon imam ataupun imam. Father sudah menyampaikannya secara luar biasa. Apalagi tadi menjadi imam itu adalah tempat perjumpaan antara Tuhan Allah dan umat. Ya, Tuhan Allah dan umat. Kalau di paroki kan dulu Pater punya umat. Kalau di seminari atau di pendidikan sebagai seorang dosen ini nggak ada umat. Jadi Pater lebih milih mana sebenarnya, Pater? Menjadi dosen atau menjadi pastor di paroki kalau milih? Ya, kalau masih saya juga umat. Hanya bedanya ya kalau jadi dosen kan saya harus mengumpulkan lagi kertas-kertas setelah ujian, dong. Kalau di paroki kan saya tidak perlu kasih ujian, hanya mengajar saja, tidak ada ujian, tidak ada UTS, tidak ada UAS, tidak ada kisi-kisi. Mengajarnya tetap,
Ya kan? Sebagai imam seorang Ya, pengajar. kita sebagai imam kan mengajar, ya memimpin, gitu. Ya mendoakan, ya memberkati. Gitu. Nah, tapi ya tempatnya, sasarannya ya kalau di mahasiswa kan, ya saya mengajar, lalu setelah itu ada ujian, saya harus periksa lagi, kembalikan papernya. Seminar ya, itu kan. banyak boleh. Kalau suka dukanya betul mendampingi para frater selama ini. Suka dukanya mana? Suka ya atau dukanya? Ya, Suka dulu. sukanya itu begini, ketika melihat orang-orang muda yang banyak mau bergabung untuk misi, dan juga ketika melihat konfrater muda itu misalnya kekal tak bisa. Nah, itu ada satu sukacita tersendiri. Dukanya atau sedihnya ketika misalnya yang sudah jadi atau yang dalam proses itu misalnya gagal gitu ya, atau yang alami kesulitan misalnya. Nah, itu yang ya boleh katakan dukanya ya. Iya, karena misalnya tiba-tiba ada yang praktek pastoral tidak berhasil atau keluar, diyakinkan atau kita meyakinkan supaya tetap tapi keluar, atau tiba-tiba ada sesuatu persoalan sehingga mereka harus mungkin dianjurkan untuk keluar. Itu sesuatu yang ya dukanya di situ ya, karena ya kegagalan seorang ya formator ya, atau kegagalan seorang formandi, atau itu juga jadi kegagalan seorang ya seperti orang tua, seperti ayah dan ibu kita. Kalau anaknya berhasil, dia senang. Kalau anaknya ya halangan atau mungkin gagal dalam aspek tertentu atau itu juga ada kegagalan untuk orang tua. Jadi ada juga saat-saat di mana ya kita juga tidak bisa tidur karena pikiran ya. Memang tidak gampang, tapi itu Oke, Badan, luar biasa, Badan. Saya kira sharing-sharingnya sudah cukup banyak dan sangat mendalam tentunya, Badan. Sebelum saya menyampaikan suatu dua hal terakhir, mungkin Pater punya closing statement semacam gitu, atau merayakan 25 tahun imamat ini, Badan. Ya, saya sendiri melihat 25 tahun ini sebagai satu surprise ya. Surprise dari Tuhan menurut saya. Ya, karena tanpa sadar juga saya melihat bahwa ini kok tiba-tiba sudah 25 tahun. Kok tiba-tiba sudah 25 tahun. Terlalu asik melayani kan. Ya. Lalu tapi juga saya lihat sebagai satu bentuk kasih dari Tuhan sendiri, bahwa karena kasihnya itulah yang membuat saya bisa sampai ke 25 tahun ini. Ya, tanpa dia, tanpa bimbingannya, tanpa penyertaannya, ya mungkin saya tidak bisa mencapai 25 tahun. Dan itu yang saya syukuri, bahwa saya bisa mencapai 25 tahun. Dan ya saya terus terbuka kepada Tuhan untuk ya bekerja sama dengan dia yang untuk melanjutkan apa yang dia sudah mulai, dan ya kalau dia bisa menyelesaikan apa yang dia telah mulai, masih dalam kolaborasi dengan dari pihak saya. Saya kira itu saja, dan mungkin juga terima kasih untuk ya keluarga, para sahabat, para konfrater di provinsi ini, juga di komunitas formasi di Malang ini yang telah begitu banyak mendukung juga panggilan saya, umat-umat yang saya layani, yang saya temui dalam pelayanan-pelayanan, baik di paroki, di tempat-tempat yang lain, di kesempatan-kesempatan lain, ya, dan orang-orang lain, saudara-saudari yang juga mendukung saya, para donatur, para pendoa yang mungkin sampai saat ini saya tidak kenal mereka, tapi selalu mendoakan panggilan dan juga untuk mendoakan para imam. Jadi untuk semua, untuk keluarga, sahabat, dan kenalan, juga teman-teman, para konfrater seprovinsi juga, saya mengucapkan banyak terima kasih, juga untuk para anggota Dewan Provinsi. Terima kasih ya untuk dukungan-dukungannya.
Luar biasa, Brother. Dari pihak kami hanya bisa mengatakan selamat merayakan 25 tahun Imam Ahmad. Begitulah para sahabat SPD, lika-liku perjalanan seorang imam yang sudah menjadi imam dalam waktu 25 tahun. Kita sudah menyaksikan sendiri, tentu sudah banyak sharing yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi kami para calon imam. Terima kasih untuk kesetiaan Anda menyimak perbincangan malam ini. Sekali lagi semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih Pater Kristo, terima kasih teman-teman semua. Salam.